Ini pendeta loh, tiba-tiba debat, sekali debat 2 minggu kemudian dia mualaf. Kalian kira bahwa kalian bisa menipu dengan kita semudah itu? Cari tahu dulu lah si Arom ini mualafnya kapan, apa benar sudah lama atau baru. Lihat teman-teman, kemualafan mantan pendeta muda Arom saja dihina habis-habisan oleh mereka. Nauzubillah. Allah itu nggak ada bedanya dengan mucikari. Baca itu Al-Ahzab 50, Al-Ahzab 50, 51. Baca itu An-Naba 33. Ya. Allah itu tidak ada bedanya dengan mucikari, teman-teman. Walan tarda angkal Yahudu wa Nasara hatta tabi'a millatahum, katanya kan? Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani kecuali kamu mengikuti agamanya. Dan itu terjadi, coba perhatikan. Dia menghina dengan sadar, dengan penuh kesadaran. Dan Anda Pak Pendeta Manubulu, Anda akan selamat dari tuduhan Anda sebagai penista agama jikalau apa yang Anda katakan benar. Maka saya akan buktikan ini muncul dari kebencian Anda terhadap Islam. Jadi berhati-hati. Ingat, negara yang Anda tuju adalah Australia. Australia juga termasuk besarnya sindikat Islam di sana. Jadi berhati-hatilah, Pak. Ya. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت. Nauzubillah summa nauzubillah. Apa? Apa tanggapan antum dengan video yang tadi? Teman-teman, kita berada di zona pluralisme, menyamaratakan agama. Sehingga kalau ini meracuni otak anak Anda, betapa indahnya, ya. Salib Yesus ada di depan Ka'bah. Bukankah kita bisa hidup beriringan? Tuhan itu satu, mungkin penjabarannya banyak. Maka semua Tuhan adalah benar. Anak Anda adalah orang yang pertama akan meninggalkan Islam. Karena dia tahu di Islam banyak aturannya. Maka na'udzubillah, pentingnya kita mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Na'udzubillah. Maka antum harus punya jawaban. Simak dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Ahmad Damanhuri Essos, Ustadz kebanggaan antum sebagai apologetika juga, pembela agama dan juga penyerang balik gitu. Kalau yang antum sering menonton debat saya, insya Allah. Saya juga menekuni di bidang tafsir, mustalah hadis dan banyak ilmu agama. Dan juga saya paham tentang sedikit demi sedikit tentang kristologi ya. Dan juga pedang utama saya yaitu filsafat teologi. Karena dalam filsafat teologi ini adalah kehancuran besar bagi kekristenan kalau yang diserang adalah otaknya. Karena filsafat itu adalah hasil pikir. Bagaimana kemudian mereka bisa menyuguhkan hasil pikir yang bertabrakan dengan otak kita. Oke teman-teman sekalian, Islam takkan pernah luput daripada hinaan. Bahkan para mu'alaf kita juga tidak luput dari kehinaan. Dan sekarang yang lagi booming dan lagi viral, yaitu pendeta Yusuf Manubulu yang memfitnah Allah Ta'ala layaknya mucikari. Tahu enggak mucikari? Germo atau enggak? Germo ya? Enggak tahu. Istilahnya adalah bapak ayam. Kalau di Malaysia aku nggak salah namanya bapak ayam. Tahu enggak bapak ayam? Ini bapak ayam itu disandingkannya Allah Ta'ala itu dengan penyedia pelacuran. Nauzubillah. Yusuf Manubulu adalah seorang pendeta yang aktif di TikTok ya, untuk memfitnah Rasulullah. Kemudian naiklah satu kasus yang membuat Yusuf Manubulu itu dipenjara. Setelah bebas dari penjara, apa yang terjadi? Ada yang memfasilitasi hujatannya. Dan dia sekarang diamankan oleh mereka dan difasilitasi untuk menghujat Islam di Australia. Cuma dia salah pilih negara. Kalau seandainya dia difasilitasi ke Amerika, mungkin dia akan aman. Tapi masalahnya Australia ini adalah negara yang solidaritas muslimnya ini keras. Ya. Mungkin nggak dapat jalur hukum, mungkin dapat jalur lain, kan gitu ya. Ya, kita upayakanlah insya Allah teman-teman. Mari kita saksikan videonya. Ingat, antum butuh jawaban. Ingat pesan saya. Cara menikmati video Bang Daman bukan videonya yang harus Anda nonton, akan tetapi literasi Islam apa yang Anda harus persiapkan. Jadi menu iman Anda dan iman anak Anda dan iman. Ya.
iman daripada segala keturunan Anda. Ku anfusikum wa ahlikum nara. Jaga keluargamu daripada api neraka. Antum aman karena antum Islam. Anak antum, sampai kapan antum mau jaga pergaulannya? Apakah antum 24 jam akan bersama dengan dia? Bukankah dia akan berbaur dengan banyak orang dengan segala mekanisme berpikir? Yang kalau dia iakan bagaimana? Yang kalau kita juga tidak punya jawaban terhadap yang difitnahkan, ketika dia menanyakan kepada kita, juga kita tidak punya jawaban? Bukankah dia akan menilai bahwa Islam sama saja? Agama yang tak punya jawaban. Jadi na'udzubillah. Maka pentingnya antum di channel ini, perhatikan setiap narasi Bang Daman untuk khazanah iman antum memperkuat. Dan antum harus tahu ini. Ya, oke. Karena Yusuf Manubulu bawa dalil. Nah, dalil itu yang akan kita kupas dan ini menjadi khazanah terhadap antum agar antum paham. Mari kita simak videonya. Allah itu nggak ada bedanya dengan mucikari. Baca itu Al-Ahzab 50, Al-Ahzab 50, 51. Ya. Baca itu An-Naba 33. Ya. Allah itu tidak ada bedanya dengan mucikari, teman-teman. Ya. Karena Allah punya pekerjaan itu cuma meluaskan birahi dari si Mamat, ya, sampai meniduri, ya, menyetubuhi anak kecil pun didukung oleh si Mamat, didukung oleh si Allah. Nah, ini Tuhan macam apa yang kalian percaya? Begitu umat, ya, umat yang botol, bodoh seperti itu, ya. Ya, teman-teman, na'udzubillah, semua na'udzubillah ya. Kembali lagi kepada perkataan Allah, ana bidhanni abdi, aku bagaimana disangkakan oleh hambaku. Oke, bareng-bareng ya. Saya minta izin kepada teman-teman sekalian di kolom komentar, tuliskan saya bersaksi dia adalah ahli neraka. Ayo, bareng-bareng. Ketikkan saya bersaksi bahwa dia adalah ahli neraka. Dan sampai akhir hidupnya, dan dia akan mengecam, dia akan memakan dan menelan fitnahan terhadap Allah. Dan biarkanlah penghakiman Allah bekerja untuknya. Dan Jahannam menjadi penghakim utama untuknya. Dan dialah santapan paling enak untuk neraka Jahannam. Insya Allah. Karena jujur teman-teman, saya itu tidak ridha, ya, penghina Allah Subhanahu Wa Taala dengan kejinya seperti ini itu ada di surga bareng saya. Saya na'udzubillah, saya tidak ridha. Ya, sekalipun Allah Maha Pengampun ya. Karena gini teman-teman. Memang ya dalam satu hadis disebutkan bahwa detik paling krusial daripada seseorang ya, paling terombang-ambing adalah 5 detik sebelum nyawanya dicabut. Nah, bisa jadi orang di saat itu kepikiran, apakah yang aku imani sudah benar? Nah, entah kenapa saya takut orang yang seperti ini bertaubat. Dan saya harus sesurga dengan dia karena pertaubatannya. Entah kenapa saya tidak mau. Apakah ini baik Ustaz? Enggak baik. Tapi na'udzubillahnya enggak ridho hati saya teman-teman. Enggak ridho saya. Jadi ibaratnya, Ustaz bukankah baik Ustaz orang bertaubat? Baik, bagus. Tapi kalau berbicara secara kemanusiaan ya, benar-benar saya tidak ridho. Saya tidak ridho. Apakah antum memikirkan hal yang sama? Tidak ridho sesurga dengan orang yang seperti ini. Takutnya ketika Malik Maut datang, ya, sebelum 5 detik krusial itu, di mana seluruh manusia akan mengingat, termasuk antum itu. 5 detik krusial daripada hidup antum itu akan mengingat segala track record kehidupan. Apakah sudah benar apa yang antum pilih? Apakah yang antum lakukan sudah benar? Itu kefikirkan. Bahwa orang Islam akan mengingat perbuatannya. Bahwa orang kafir akan mengingat imannya. Nah, na'udzubillahnya, di situ kan penentuan terakhir. Nggak tahu, tak ridho hati saya. Tak ridho pertobatan dia. Nggak tahu kenapa. Na'udzubillah ya Allah. Bersihkan hati saya ya. Na'udzubillah, saya tidak ridho teman-teman. Tidak ridhonya itu layaknya malaikat yang melihat Fir'aun ya. Ini perwujudan enkarnasi Fir'aun nih si Manubulu nih kan. Itulah jangan heran kenapa malaikat menyumpal mulut Fir'aun. Ya. Karena memang mungkin malaikat ya tidak ridho gitu, paham enggak? Ya, orang menyekutukan Allah, menghina Allah, tidak ada itu Tuhannya Musa, yang ada akulah Tuhan, ya kan? Menyetarakan diri dengan Tuhan. Ya, si Fir'aun tersebut. Ketika kemudian didengar itu oleh malaikat, malaikat ya, makanya disumpal mulutnya. Ya. Dan ini terjadi kepada Yusuf Manubulu, pasti antum juga berpikiran hal yang sama. Oke teman-teman, sebelum kita jawabkan fitnahan,
daripada Al-Ahzab yang dia pertanyakan dan juga An-Naba ya. Saya akan buktikan bahwa ini adalah fitnah karena kebencian. Sebelum itu kita lihat. Ya. Kita lihat dulu tanggapan daripada pendeta, mantan pendeta Arom yang sekarang udah mu'alaf. Kenapa dia bisa mu'alaf padahal dulu dia adalah, perhatikan baik-baik, dia adalah peneliti Islam, dicanangkan untuk jadi C6, artinya dicanangkan segala sifat negatif daripada Rasulullah dan apapun yang negatif seputar Islam. Tapi kenapa sekarang justru pendeta Arom yang malah mu'alaf? Karena satu alasan yang sangat luar biasa dan juga dijelaskan oleh Al-Quran. Baru kita jawabkan Yusuf Manubulu yang kurang ajar itu ya. Na'udzubillah. Saya bersaksi di ahli neraka. Ya antum boleh ulang kaji ya di channel saya. Nah di sini saya ulas secara tuntas. Bukan pendeta biasa. Ilmu Islamnya sudah level tinggi. Benar. Saya mengakui bahwa Pak Arom itu benar. Memang mempelajari Islam. Dicanangkan memang untuk harus jadi C6. Apa itu C6? Menyamar jadi Islam untuk merusak Islam dari dalam. Tapi Pak Arom sadar akan ini hal yang konyol. Karena bagaimana saya menyalahkan sesuatu yang nggak bisa saya salahkan. Nah ini keren. Kita perhatikan. Kita saksikan lanjutan daripada perdebatannya. Ya kanker seperti ini dulu nggak? Kenapa? Dalam kondisi apa? Sadar gitu. Sebenarnya kan itu disekolahkan sih saya Bang Handi. Ya terus Saya ini kan merantau di Jakarta ini Bang Handi. terus Karena punya pemikiran membaca buku, suka baca dan banyak literasi yang saya pahami juga, makanya ada ketertarikan dari mereka untuk disekolahkan lagi. Tuh. Karena Pak Arom memang setelah menuntut kekristenan, dia memang juga punya hobi baca. Berarti banyak pengetahuan. Bedanya Pak Arom objektif, bukan subjektif. Kalau subjektif gini, pokoknya agamaku benar, yang lain salah. Sehingga kita baca literasi agama lain, nyari kesalahan. Itu salah. Tak akan pernah kita temukan kebenaran. Karena niat pertama kita adalah ingin nyari kesalahan. Begitu juga kita bersikap dengan ikhwan-ikhwan kita. Bagaimana cara kita mendapati seseorang yang kita benci itu harus kita suka. Jangan niat benci di awal. Niat untuk berkenal dan ngopi bersama. Kalau memang apa yang kita bencikan memang adalah jatah daripada diri dia, tinggalkan. Karena memang dia pembawa kebencian. Nggak boleh. Tapi dari pertama kita hanya ingin mengenal, seterusnya kita tahu relevansinya daripada apa yang dilakukan, kita akan menjadi sahabatnya insya Allah. Seperti Pak Arom. Ya, tidak pernah membangun kebencian kepada Rasulullah. Ketika Pak Arom membaca, mencari kebenaran tentang Rasulullah, maka tidak akan didapati fitnah. Karena di dalam Kristen begitu banyak murtadin, kafirun daripada apologetika Kristen. Yang mereka itu membaca literasi Islam, tapi di otaknya bagaimana cara menyalahkan Islam. Kapan mereka mau mendapati kebenaran? Kalau memang dasar dibangun untuk membenci Rasulullah. maksud gue gini loh. Tadinya kan membahas tentang hadis seperti itu di kalangan sendiri pasti nggak ada tempat banding kan? Nah, gimana? Mungkin gini Bang Andi, karena pemikiran saya waktu itu tidak berdasarkan pemikiran negatif. Dek Daman naik, saya undang ya. Dek Daman. Ya. Ya udah, lanjut. Jadi ketika saya tidak berpikiran negatif membahas apapun itu, karena saya itu dari dulu nggak pernah namanya mempelajari sesuatu tuh dari pemikiran negatif Bang Andi. Saya positif dulu, karena ketika kita udah berpikir positif, kita akan dapet tuh poinnya gitu loh. Tapi ketika kita udah berpikiran negatif, apapun bentuk itu ceritanya, ya udah tetap salah itulah ujungnya. Tapi ketika udah berpikiran positif, kita bisa kaji, Bang Andi, mana yang bisa dapat ilmu, mana yang kita untuk dalemin ilmunya, mana yang kita buang, gitu loh. Makanya saya dari dulu, bahkan sama orang pun Bang Andi, saya nggak mau berpikiran negatif, saya positif dulu. Karena orang itu baru bisa kita tahu ketika kita sudah dekat sama orang itu. Nice, mantap. Dengan apa cara dekatnya? Dengan cara berpikir positif dulu. Betul. Baru bisa kita dekat. Benar, insya Allah. Oke, kita sambut dulu. Insya Allah pada nangkap ya teman-teman. Yang paling penting itu berpikir positifnya dulu. Itu paling penting banget. Mengingatkan saya tentang pastor besar, yaitu Pastor Ilarion Hegi. Ya, nasibnya dan cara masuk Islamnya sama persis seperti Arom. Ya, nanti baca sendiri tentang
Hilarion Hegi. Saya hanya bercerita singkat saja karena target utama kita adalah membuktikan bahwa Yusuf Manubulu ini memfitnah Islam. Karena tidak boleh kita mengklaim fitnah, dihujat. Emang hujatannya dari mana? Orang Yusuf Manubulu membaca sesuatu yang tertulis, tapi kesimpulan yang dihasilkan ini menghina Islam. Dari mana kita tahu? Oke. Sebelum kita buktikan, saya cerita sedikit tentang Hilarion Hegi ini yang persis sama seperti kejadian Pak Pendeta Arom. Nah, Pendeta Hilarion Hegi dan Pak Arom ya sama kejadiannya. Karena sebentar lagi antum akan melihat bagaimana Pak Arom dihinakan setelah dia memilih Islam oleh apologetika Kristen yang dari awal membangun kebencian terhadap Islam. Robert mata lele, Robert mata pisau. Nah gini teman-teman, apa yang dikatakan Pak Arom itu luar biasa, keren banget. Bahwa bangun dulu sifat positif, sama seperti saya ya. Saya dalam mempelajari kristologi juga, saya buka dengan kondisi hati Bible benar. Paham maksudnya? Bible benar. Agar saya menemukan relevansi kebenaran Bible itu ada di mana. Tak ada niat negatif. Ketika saya buka dan saya teliti daripada apologetika Islam misalnya Bang Zuma ataupun Kodondi, ternyata memang nggak bisa dibantah argumen mereka. Dan begitu juga apologet yang ahli literasi, misalnya Bang Jibril, Kores yang membuka tafsiran daripada agama mereka sendiri. Martin Luther misalnya. Yang Martin Luther mengatakan Yesus selama hidupnya adalah seorang pengemis. Hidup dari minta-minta, dalam kehinaan, banyak orang yang mencemoohnya. Kan gitu. Nah ketika disuguhkan ini kepada Kristen, mereka nolak. Padahal yang kita pelajari, yang kita baca langsung daripada Martin Luther. Siapa Martin Luther? Tanpa Martin Luther, ajaran denom Protestan tidak akan pernah muncul. Oke, kembali lagi. Pendeta Hilarion Hegi. Beliau adalah seseorang, teman-teman, yang tadinya negatif sama seperti Manubulu. Islam udah gak bener lah pokoknya. Katolik nomor 1. Setelah dia dalam beberapa waktu ya, ada perdebatan dia, secara khusus bersama seorang ulama, kalau nggak salah orang Yaman ya. Dimana ya gimana ceritanya ilmu tafsir itu harus dijawab dengan konteks tafsir yang dia tidak paham. Seakan-akan memberi dampak negatif. Ini Islam berlindung di balik bahasa. Yang keren ya, Hilarion Hegi ini sama seperti Pak Arom. Kalau aku tak tahu, maka aku harus tahu. Ini luar biasa, Masya Allah. Yang antum juga harus tiru dan kalau bisa apologetika Kristen meniru. Yang saya harus tahu. Apa buktinya? Akhirnya apa? Pendeta Hilarion Hegi ini belajar Islam secara kafah demi menyalahkan Islam. Dan ulama yang berdebat dengan dia ini menyetujui, ayo saya ajarkan tentang Islam. Setelah itu cari kesalahan Islam. Ini kan luar biasa. Masya Allah ya. Setelah dia pelajari Islam. Dan ulama tersebut mengajarkan gramatikal, sistem sanad ini dan semuanya. Tidak ada satu pinahan apapun yang dapat dia munculkan lagi terhadap Islam. Melainkan hatinya yang bergetar dan tahu ini datang dari Tuhan. Dan dia akhirnya mengganti namanya dan memeluk Islam dengan namanya sekarang apa ya? Melansir dari Middle East Monitor, lagi menyebut siapa nama beliau, saya lihat dulu. Berganti nama menjadi Abdul Latif. Nah, di postingan yang tadi ya, akhirnya mengganti nama menjadi Abdul Latif karena dia tahu bahwa ini tidak mungkin datang dari manusia, segala sesuatu yang termekanisme, yang tersistemasi yang begitu luar biasa seperti ini. Masya Allah. Karena apa tadi? Sesuatu yang dibangun secara negatif pun, tapi kalau seandainya dituntut dan dicari tahu terhadap Al-Quran, maka tidak lain yang akan ditemukan adalah kebenaran terjadi. Dan sama seperti Arom, yang sekarang mulai dihinakan oleh apologetika Kristen. Dari sudut kini dan sudut kanan, dari sudut manapun Arom dihinakan. Sebagai pendeta yang tolol dan botol karena bisa terjebak dengan ajaran palsu, kata mereka, na'udzubillah. Ya teman-teman. Nah berarti apa kaitannya bang, apa yang abang bahas ini dengan Manubulu? Ya ini. Kita akan membuktikan. Orang yang datang pure mencari kebenaran akan menemukan kebenaran Islam. Orang yang datang pure dengan kebencian, maka dia tidak akan pernah menemukan kebenaran sama seperti pendeta Manubulu. Oke, yang Manubulu bawa adalah Allah Subhanahu wa taala itu seperti mucikarinya Muhammad. Ya, yang menyediakan wanita-wanita untuk disetubuhi oleh Nabi Muhammad. Nauzubillah, nauzubillah. Saya bersaksi dia ahli neraka. Kenapa saya bikin video ini? Karena saya yakin ya, tidak satu orang ataupun berapa orang mungkin menonton postingan saya yang Kristen.
mungkin akan terubah mindsetnya untuk mencari tahu. Ya udah deh, gue cari tahu soal Islam, ilmu apa aja dia cari tahu. Mungkin dalam video ini akan membuat satu orang berpikir jernih terhadap Al-Quran, mencari kebenarannya, relevansinya, dan insya Allah dia akan memeluk Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Manu Bulu. Dia membawa tentang Al-Ahzab. Pertama yang dia bawakan adalah Al-Ahzab 50. Ya ayuhan nabiyun, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu. Sekarang saya tanya, definisi pelacur itu istri apa bukan? Dari sini saja kita sudah dapat menilai bahwa ini adalah fitur kebencian yang tertanam dari ajaran umat agama kasih. Yang kasihnya itu begitu luar biasa ya, yang telah kita saksikan. Yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki. Hamba sahaya. Antum tahu, perbudakan itu di dalam kalangan bahasa Arab, bangsa Arab. Yang ini antum harus tahu. Artinya, kalau dia mencari tahu tentang Islam dengan kebencian, wah hamba sahaya enggak dinikahi, zina ini. Cari dulu literasi secara global. Bagaimana pandangan terhadap hamba sahaya di zaman orang Arab? Di mana hamba sahaya itu bukan manusia, tapi harta. Kalau Islam langsung datang, ingat, hamba sahaya adalah harta. Ingat, tanamkan di dalam pikiran antum. Hamba sahaya adalah harta. Kalau Rasulullah langsung datang dan mengatakan, Islam adalah agamaku, maka setiap perbudakan, tidak ada lagi perbudakan, maka merdekakanlah. Orang mau. Kayak ibarat antum punya emas 2 kilo. 2 kilo ini milik dia. Mau. 2 kilo ini sudah tidak berharga. Mau. Tetap tidak mau. Karena itu harta antum yang antum beli secara mahal. Cuman, cara Allah memberantasnya itu butuh strategi. Mengangkat derajat manusia itu butuh strategi. Strateginya apa? Perunutan hukum budak. Budak ini punya plus minus. Kalau budak itu dinikahi, berpotensi dihinakan oleh seluruh bangsa Arab. Siapapun yang menikahi budak adalah orang yang tidak mampu, adalah orang yang siap dalam kehinaan. Apalagi Rasulullah SAW adalah bangsawan Bani Hashim. Belum pernah ada kejadian bangsawan menikahi budak. Dan terus, kalau seseorang menikahi budak, maka anak yang lahir daripada seseorang tersebut adalah budak juga. Karena ikut menjadi harta. Akan tetapi, budak yang digauli oleh tuannya dan melahirkan anak, anaknya merdeka. Kenapa seperti itu, Bang? Itulah ketentuan orang Arab. Jahiliyah Arab. Nah, cara Allah hilangkan pelan-pelan. Caranya, Allah buat Maryah Kiptiyah menjadi budaknya Rasulullah. Padahal Rasulullah saat itu ragu. Ketika Allah memerintahkan beliau beranak bersama Maryah Kiptiyah. Tapi syarat tidak boleh menikahi Maryah Kiptiyah. Tidak boleh. Rasulullah ragu. Maka turunlah Al-Muslim, Al-Mu'minun. Ya, di dalam ayat 7 dan 8 kalau nggak salah. Dihalalkan bagimu segala yang ada padamu, istri-istrimu dan harta-hartamu. Nah, hartamu di sini salah satunya ada budak. Kenapa turun ayat tersebut? Karena apa? Di pandangan orang Arab, lahir seorang anak tanpa hubungan menikah. Ini tidak hina secara adat. Akan tetapi, disitulah masuk hukum Islam yang kerennya. Masuk hukum Islam, anak yang lahir dari seorang budak yang tidak dinikahi. Anak ini dinamakan dengan hurun, anak yang merdeka. Dan budak tersebut dinamakan dengan budak Ummu Walad. Antum boleh buka di dalam Google Ummu Walad. Di mana anaknya, jikalau tuannya telah meninggal, ataupun tuannya merestui, maka si anak tersebut dapat memerdekakan ibunya tanpa lagi dipandang menjadi budak. Berarti ujung-ujungnya apa? Terangkatnya derajat manusia menjadi manusia yang sempurna tanpa diperjualbelikan layaknya harta yang tidak berharga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Harus seperti itu. Berarti fitnahan daripada Manu Bulu sudah terjawab ya. Ilmu yang dia coba singkirkan. Apa? Untuk memahami. Yang dia tahu tersedianya budak kepada Nabi Muhammad. Nah, ini adalah perwujudan karena nafsu Nabi Muhammad. Antum boleh cari literasi yang Nabi Muhammad bertemu orang Quraisy yang pernah saya bahaskan. Rasulullah itu ditawari, wahai Muhammad, kau mau apa? Istana. Ayo, aku akan kasih istana kepadamu. Kau mau apa? Perempuan. Kusediakan berapa mau engkau gundik. Berapa mau kamu gundiknya? Berapa banyak yang engkau mau?
katakan kepada kami. Saya akan berikan. Engkau mau kekuasaan, saya akan berikan. Karena kamu juga dari kebangsawanan. Tapi satu ajaran sesat ini, ajaran dongeng ini, cerita palsu ini, engkau berhenti, jangan lagi. Apakah Rasulullah mau? Kalau memang karena nafsu Rasulullah. Kalau memang karena nafsu Rasulullah, maka ngapain Rasulullah menikahi istri bekas anak angkat? Karena menghilangkan hukum strata. Kenapa Rasulullah harus menikahi janda yang di atas umur beliau? Kenapa Rasulullah harus menikahi bibi? Ada bibi dalam keluarga jauh ya. Kalau ditinjau nasabnya dari kakek dan jauh. Dan itu boleh dinikahi. Bahkan kita juga terberlakunya hukum seperti itu. Bibi yang jauh dan udah tua. Boleh? Boleh. Kenapa setiap yang dinikahi Rasulullah, kalau itu memang nafsunya Rasulullah, kenapa bukan barang yang premium? Karena turunlah ayat makana Muhammadin abamir jalikum. Adanya Rasulullah ini, setiap keberlakuan, setiap hukum yang terjadi kepadanya, itu karena dia Rasul, bukan karena bapaknya siapa, bukan karena dia istrinya siapa, suaminya siapa, bukan. Tapi setiap yang dia nikahi, setiap yang dia lakukan, itu menjadi dalil. Dia menikahi Aisyah, kenapa harus umur muda? Penjagaan riwayat. Sekarang seperti ini, untuk manusia itu diatur oleh Tuhannya. Maka setiap aturan itu harus dipraktekkan oleh nabinya. Kejadian yang terjadi di dalam rumah, apakah sahabat akan menyaksikan Rasulullah mandi? Bagaimana Rasulullah itu mandi wajib? Apakah yang akan menyaksikan adalah para sahabat? Tidak. Tentunya apa? Para istri beliau yang akan meriwayatkan hukum-hukum yang terjadi di dalam rumah. Yang tak mungkin diriwayatkan oleh para sahabat ataupun atsar para sahabat. Tidak mungkin. Yang hanya bisa meriwayatkan adalah orang yang ada di dalam rumah. Tentang apa yang terjadi kepada Rasulullah. Untuk menjadi hukum. Sekarang kepada Aisyah. Kalau karena nafsu beliau menikahi seorang anak kecil, maka kalau ini juga menjadi hal yang buruk, maka wajibnya orang kafir Quraisy yang menghalalkan darah Rasulullah, wajibnya kafir Quraisy itu yang menantang pertama kali Rasulullah. Pertanyaan saya, Abu Lahab menentang Rasulullah menikahi dengan Aisyah? Tidak. Apakah kafir Quraisy misalnya siapa? Hisham bin Urwah, na'udzubillah, bukan. Siapa namanya? Yang di perang Uhud itu, saya lupa, saya ingat dulu ya. Ubay bin Khalaf yang berjanji akan memenggal kepala Rasulullah dalam perang Uhud. Pernahkah dia mendemo Rasulullah menikahi Aisyah? Pernahkah perbincangan Rasulullah menikahi Aisyah ini ada di kalangan kafir Quraisy? Tidak. Untuk menunjukkan apa? Tidak ada kesalahan. Berarti buka kacamata 2026, jangan pakai kacamata 2026 di tahun Rasulullah hidup. Lalu kemudian, apakah Aisyah punya anak? Tidak kan? Kenapa? Karena Allah memang sediakan Aisyah sebagai penjagaan riwayat. Sebagai penjagaan riwayat daripada segala hukum-hukum. Di mana Aisyah terkenal kepintarannya. Setelah Rasulullah meninggal, Aisyah masih fresh otaknya. Untuk mengingat seputar apa yang dilakukan Rasulullah, hadis Rasulullah, termasuk ayat-ayat Al-Quran. Sayyidatun Aisyah yang diambil setiap dalil daripada beliau. Karena menunjukkan apa? Rasulullah menitipkan ajaran kepada seorang wanita, yang wanita tersebut masih fresh dan tidak disebutkan oleh anaknya ataupun kesibukan apapun. Berarti relevansi. Berarti pernikahan Rasulullah ini semua punya alasan. Kalau memang karena hawa nafsu, katanya Allah muncikari tadi, na'udzubillahi min zalik, ya, karena kebenciannya si Yusuf Manubulu, maka tawaran orang kafir Quraisy yang pertama diterima oleh Rasulullah karena gundiknya banyak dan fresh premium. Akan tetapi kalau mau dipelajari tanpa kebencian, layaknya Pak Arom, tidak lain yang akan kau temukan adalah kebenaran dan kehebatan hati Rasulullah. Sedangkan yang dinikahi Rasulullah, hak janda, tentang hukum perdagangan pada masa Khadijah. Ya. Tentang penjagaan riwayat pada bab Aisyah. Pada masalah budak, pada bab Maryah Kiptiyah. Pada masalah strata kemanusiaan, itu pada bab Zainab binti Jahsy. Semuanya tentang perunutan hukum. Tidak lain pola pikir ini terbangun karena kebencian. Dan antum-antum semua. Kira-kira penjabaran saya penting gak untuk antum? Saya harap ini menjadi kepentingan yang besar untuk antum bersama ya. Saya pengen tanggapan antum di kolom komentar. Penting gak penjabaran saya? Sangat penting. Kenapa sangat penting? Kita hidup bukan di zaman yang kita masih kecil dahulu.
Islam sangat ketat. Ya. Kita hidup di zaman pluralis. Semua agama sama. Ya. Semua agama sama sekarang. Stigma masyarakatnya. Sehingga ketika Islam itu terlalu ditegakkan, akan dikatakan radikal. Nauzubillah ya. Maka inilah, antum harus punya jawaban terhadap Islam. Kenapa? Antum punya anak. Anak antum akan menyaksikan video-video seperti itu. Anak antum sendiri yang akan membuka literasi seputar keislaman. Apakah ada yang difitnahkan oleh Yusuf Manubulu tadi dalam Al-Quran? Ternyata ada. Antum tidak punya jawaban. Sama seperti orang Kristen yang tidak tahu jawab kitabnya. Paling kurang apa? Adanya keraguan. Antum meninggal, dia ragu. Setelah dia ragu, na'udzubillah min zalik, dia memilih Kristen. Kenapa? Aman nggak usah sholat. Aman bisa buka jilbab. Na'udzubillah min zalik. Ku anfusikum wahalikum nara. Jaga daripada api neraka dengan memahami Islam itu sendiri. Dengan ya kayak ginilah, literasi-literasi Islam yang antum pahami daripada kontennya Bang Daman. Nah, kita kembali ke pendeta Yusuf Manubulu yang pernah ditangkap penistaan agama dan sekarang kabur ke Australia. Salah pilih tempat. Karena setelah kasus Yusuf Manubulu ini sudah banyak di-share kepada teman-teman yang ada di Australia, yang banyaknya orang komunitas muslim di sana. Yang insya Allah sedang dilakukan pencarian. Teman-teman pendukung API di Australia dan juga banyak orang Indonesia yang merantau ke sana akan ikut berpartisipasi mencari Yusuf Manubulu ini. Ya, mungkin kalau tidak bisa dapat penghakiman pemerintah, mungkin dapat penghakiman pribadi. Nauzubillah. Yang jelas harus dihakimi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketik dalam kolom komentar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah mudahkan langkah setiap penghujat Islam, lidahnya harus bertanggung jawab. Lidahnya harus bertanggung jawab menjawabkan kenapa fitnah itu bisa muncul dari mulutnya. Kalau memang tertulis di Al-Quran, tolong jelaskan kepada kami kenapa ini bisa terjadi. Dan otak antum bisa, antak kamu wahai ahli neraka bisa berpikir seperti itu. Maka dia akan menjawabkan dengan versi kebenciannya. Baru kita tanyakan, begini ilmunya. Ketika dia tidak punya ilmunya, maka fix dia menghujat. Ketika dia menghujat, maka pantaskah dihakimi? Sangat pantas. Seperti itu, teman-teman. Ya, kita doakan pergerakan teman-teman kita yang ada di Australia mampu membuahkan hasil. Nanti kalau ada hasilnya, saya adalah orang yang pertama yang akan menyuarakan kemenangan ini ya. Insya Allah, amin. Terus pantengin keluarga apologet. Dan teman-teman, kenapa antum harus punya jawaban? Di balik orang yang memfitnah Allah bahkan membawa ayat Al-Quran. Kalau antum tak punya jawaban, hanya berdasarkan, wah fitnah, wah penghujat, tapi antum tak bisa buktikan penghujatan. Apa bedanya antum dengan Kristen? Yang mengatakan kodonditan penghujat, yang mengatakan bahwa Bang Zuma menghujat kekristenan. Nyatanya setelah dibuktikan, karena Bang Zuma kemarin kan terjebak pelaporan ya dari Sumut, Sumatera Utara. Bang Zuma dilaporkan sebagai penghujat agama, penista. Setelah dilaporkan, ya pengacaranya sendiri yang menyaksikan Bang Zuma, dia tidak dapat menemukan penghujatan dari Bang Zuma selain edukator. Paham edukator? Pengacara saja, ahli delik hukum saja tahu kalau ini tidak bisa dirunutkan kepada penistaan. Pertama karena ruang diskusi dan setiap yang disampaikan oleh Bang Zuma punya dalil dan sifat Bang Zuma itu menanyakan. Nah, dan ketika mereka tidak punya jawaban, mungkin namanya juga debat. Alah bong, mate mija, masolang generasi. Nenekmu kiper biasa. Ya kan? Nah, ini untuk menunjukkan apa? Apa beda antum kalau dipertanyakan Al-Quran, antum tak punya jawaban. Karena na'uzubillahnya teman-teman. Perhatikan video ini. Semoga ini menjadi mau'idah kepada antum. Perhatikan video yang akan saya sampaikan. Semoga ini menjadi mau'idah kepada antum ya. Menjadi mau'idah kepada antum dan khazanah iman semakin kuat. Jaga keluarga antum daripada yang namanya pemurtadan. Secara apa? Visual dan pola pikir. Karena anak antum, keluarga antum, orang yang paling mudah karena keawamannya untuk direnggut imannya oleh orang yang tahu celah dan cara masuknya. Na'udzubillah. Jaga keluarga anda. Ku anfusikum wa ahlikum naro.
المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Walan taroda angkal Yahudu wa Nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah. Tidak akan pernah senang dan tidak akan pernah gembira hatinya Yahudi dan Nasrani kecuali kita mengikuti ajaran mereka. Sekarang apa fungsinya itu? Membuat video AI Isa Al-Masih yang disembah ataupun Yesus Kristus di depan Ka'bah. Betapa banyak ayat Al-Quran yang terinjak karena hal tersebut. Pertama, Qul Huwallahu ahad. Mereka memahami 3 dalam 1. Lam yalid wa lam yulad. Mereka memahami Tuhan beranak. Pas di depan Ka'bah. Nauzubillah. Dengan editan video yang seperti itu. Berdarah hati kita menyaksikan. Cuman, ada nasihat saya yang luar biasa yang saya mohon antum takuti dalam diri antum. Antum Islam kan? Teman-teman Islam ya, antum bisa pastikan anak anda masih Islam setelah antum meninggal. Cucu anda setelah cucu anda misalnya, bisa pastikan setiap generasi antum adalah orang yang Islam, yang menyembah Allah. Karena teman-teman sadar akan potensi zaman. Kita tidak lagi berada di zaman Islam harga mati. Kita sekarang termakan stigma, ya. Termakan pola pikir NKRI harga mati. Yang ini dicetuskan menjadi proyek liberalis. Menjadi proyek pluralisme. Apa itu proyek pluralisme? Tidak akan ada lagi ke-Islam-Islaman. Bahwa semua agama itu sama. Dan ini akan meracuni anak antum di kemudian hari. Simak ulasannya, saya ulas. Dan percayalah, na'uzubillah summa na'uzubillah, ini yang akan menjadi santapan fikirnya anak-anak antum kalau antum tidak membimbing. Ingat amanah Allah kepada antum semua. Ku anfusikum wa ahlikum narah. Berulang kali saya ulang, jaga keluarga anda. Pertama, popularitas itu dapat menjebak pemikiran. Pertama, ini ditayangkan dalam satu channel populer, yaitu Samuel Chris. Ya. Yang diundang adalah seorang tokoh Islam. Dan itu profesor. Berarti kalau udah profesor, apa stigma masyarakat? Apa pandangan masyarakat? Lebih hebat dari ustadz. Bener gak? Kalau ada ustadz yang jago agama, nggak ada es batu, nggak ada es teler di ujungnya. Nggak bisa didengarkan. Tapi harus ada tai kucing di ujungnya, baru bisa didengarkan. Bener gak? Stigma sekarang, Masya Allah, na'udzubillah. Stigma sekarang yang penting ada tai kucing di ujungnya. Harus ada es teler, es batu di ujungnya. Apalagi sudah S3. Wah, profesor. Apapun yang dikatakan, iya dan amin. Dan ini akan merusak pola pikir anda. Kita kenalan dulu dengan bintang tamu Samuel Chris. Siapa namanya? Terima kasih juga. Saya juga senang sekali ya pada pagi hari ini ketemu Samuel yang luar biasa. Saya senang sekali melihat anak muda yang kreatif, ya produktif. Semoga menginspirasi anak muda yang lain. Terima kasih. Jadi gini Bu, saya udah beberapa kali ngundang tokoh-tokoh Islam, kayak misalnya ada Ustadz Felix, ada Habib Jafar, karena saya tuh pengen belajar tentang Islam lebih dalam gitu loh. Makanya hari ini kita akan belajar tentang Islam lebih dalam lagi bersama dengan Ibu Musda. Nah, tapi sebelum itu Bu, kita ceritakan background dulu ya. Aku baru tahu ternyata Profesor Musda ini dari Sulawesi juga ya? Betul, iya. Saya ketika ada tekanan suara pada kata-kata profesor, anak antum yang awam, ini kepada anak antum mungkin kuat imannya, tapi kepada anak antum yang antum itu di rumah dan mereka di luar, yang mereka tak bisa anda pantau gadgetnya menonton apa, ketika tersuguhkan dengan hal yang seperti ini, apa yang terjadi? Wah, populer nih, satu. Wah, profesor ini pasti jago pemikirannya, ilmunya sangat tinggi. Nauzubillah. Kita lihat statementnya apa. Kita perhatikan statementnya apa. Dan ini pasti
meracuni anak antum. Dan ini berkaitan dengan pengaruhnya iman daripada fitnahan terhadap Islam. Seperti Yusuf Manubulu tadi. Maka perhatikan sampai habis agar antum bisa menjadikan konten saya sebagai khazanah penguatan iman. Perhatikan. Oke teman-teman, kita simak ya. Kenapa saya buat kecil? Mohon maaf ya mengganggu. Kenapa? Karena takut ke distract YouTube ya. Ke distract karena ini akun besar. Akun besarnya Samuel Chris, takutnya nanti ada protek sehingga antum nggak bisa nikmati videonya. Makanya saya buat kecil. Antum nikmati saja statementnya. Dan ini, na'udzubillah, ini akan merusak pola pikir antum. Dengarkan. Di luar sana agama tuh banyak banget ya. Ada yang sampai orang menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah batu, banyak banget lah ya. Dan di setiap agama itu juga pasti ada mujizatnya masing-masing nih Bu. Ya kan? Misalnya tiba-tiba di Kristen juga bisa mengadakan mujizat, di Islam juga mengadakan mujizat. Nah, pertanyaan saya Bu, jadi sebenarnya di antara semua agama ini, itu yang mana yang sebenarnya yang benar gitu loh Bu? Nah, dalam kebetulan saya bersama Gus Dur tahun 90-an itu mendirikan satu organisasi yang disebut dengan ICRP, Indonesian Conference on Religion for Peace. Jadi itu sebuah organisasi lintas agama, lintas iman. Jadi di organisasi kami itu semua agama itu kumpul di sana. Nah, kalau dalam studi kami itu di dunia ini lebih dari 4.200 agama loh. Wow. Nah, itu baru agama, belum lagi sekte-sekte. Dalam Islam aja itu kita kenal paling tidak itu ada 4 mazhab ya. Tapi ada juga golongan politiknya itu Sunni Syiah. Nah, di dalam Sejak kapan Sunni Syiah adalah politik kan? Kan gak bro. Anggaplah ginilah cara menganggapnya teman-teman. Anggap ibu ini anak Anda atau cucu Anda. Anggap. Ketika dihadirkan kepada persatuan agama-agama, disuguhkan pola pikir semua agama benar, tidak ada yang salah, bahwa yang nyembah kucing, yang nyembah biawak semua sama. Biawak itu adalah Allah itu sendiri, cuma beda perwujudannya dan beda cara menilainya. Kita iya. Sekte-sekte juga banyak. Bisa jadi ada kebenaran selain daripada Allah. Yang nyembah kucing juga udah benar. Yang nyembah buaya juga udah benar. Ini capek kita. Ya, bayangkan aja kalau ini anak antum. Yang tadinya antum didik. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pas kecil. Untuk mengingat Rasulullah. Untuk paham akan Allah. Wujud dan baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah kudrah irada ayun sama basar. Ini diajarkan sifat, bagaimana sifat Tuhan agar Tuhan itu tidak cacat dan dicacatkan. Misalnya kita tidak tahu Allah hayyun, maka kita akan beriman Allah mati. Kita tak tahu Allah melihat, maka kita akan menerima iman Allah itu buta. Kita tidak tahu Allah itu maha awal, kita akan beriman bahwa Tuhan itu dilahirkan. Kecil sudah kita ajarkan. Ketika dewasa, dalam keawaman ataupun proses mencari gelar, bayangkan ibu ini adalah anak antum. Dan ini yang akan terjadi dengan suguhan-suguhan prosesi retorika berpikir yang seakan-akan benar. Ya udah. Yang nyembah Allah dalam wujud buaya, benar. Nah, ini yang terjadi. Na'udzubillah. Ku anfusikum ahlikum nar. Jaga keluarga antum daripada api neraka. Na'udzubillah. Sunni aja itu ada banyak sekali mazhab-mazhab, aliran-aliran di Indonesia saja itu banyak. Cuma ya seringkali masyarakat kita tuh tidak diajarkan sejak kecil untuk menerima perbedaan. Karena bagi saya perbedaan itu bukanlah sebuah sebuah bahaya atau tantangan, tetapi saya melihat perbedaan itu justru membuat kita tuh lebih kaya. Oh, ternyata ada beragam. Apalagi bicara tentang agama ya Samuel. Bicara tentang agama itu sebetulnya bicara tentang interpretasi. Nah, pertanyaannya, agama adalah interpretasi. Wah, untung saya belajar mantik. Ya, kalau saya belajar mantik, saya tahu kesalahan omongannya dia. Bentar lagi kita bahas. Kita dengarkan dulu ya. Orang boleh nggak membuat interpretasi? Ya boleh dong. Tetapi kalau kamu menganggap interpretasi kamu benar, jangan kamu menganggap interpretasi lain yang berbeda itu salah. Boleh jadi ada dua kebenaran kan? Karena itu mari kita, jadi intinya buat saya itu adalah bagaimana kita mengapresiasi setiap agama sepanjang agama itu tidak mengajarkan kepada kejahatan itu aja, atau tidak mengajak kepada pelanggaran hukum. Jadi kita lihat ajarannya melanggar hukum nggak?
Nah, kita lihat aja kebetulan kita tinggal di Indonesia bukan di Amerika kan. Ya. Jadi kita harus patuh dong kepada, ya karena kita warga negara yang baik, kita harus patuh pada konstitusi. Apa yang sesuai dengan konstitusi itulah yang kita perjuangkan. Jadi jangan menjadi warga negara yang melanggar konstitusi. Itu aja kalau saya. Nauzubillah ya Allah, hancur sekali ya Allah, hancuran ya Allah, kita benar-benar berada di akhir zaman ya Allah. Ya Allah, selamatkan nyawaku, selamatkan keluargaku, selamatkan siapapun yang berada di dekatku untuk kembali kepadamu ya Allah. Terhindar daripada fitnah-fitnah akhir zaman seperti ini ya Allah, nauzubillah. Sangat baik mengemas pembicaraan yang membuat orang awam seakan iya. Padahal arti interpretasi tawan. Gini, interpretasi itu adalah sangkaan pribadi yang kita anggap benar. Gini, interpretasi yang absolut itu ya. Gini, yang kita tahu hakikat itu yang ada air. Kita menginterpretasikan apa? Untuk membedakan. Ketika air itu di lereng yang luas, di ladang yang luas dan asin kita sebut laut, padahal itu air. Ketika dia berada di lereng kita sebut dengan sungai. Ketika dia mewabah kita sebut dengan banjir. Tapi hakikatnya satu air. Arti interpretasi apa? Penamaan. Dia mengaitkan ini kepada agama. Kalian menganggap Tuhan tidak dilahirkan, maka Allah namanya. Bagi kami Tuhan itu maha kasih, maha luar biasa. Allah itu turun ke muka bumi memperkenalkan diri, apa salahnya? Dan dia mau dilahirkan. Dan kami menginterpretasikan bahwa itu adalah Kristen namanya. Bagi antum yang tidak mau menerima Allah dilahirkan, ya monggo, Mas Ribu ini nih. Dan antum dan kami menginterpretasikan Tuhan bahwa ingin berkenalan dengan manusia dengan cara kelahiran, ya monggo juga kan. Berarti hak bebas manusia berpikir. Siap, saya terima benar. Dalam konteks ini. Cuma gini. Tuhan ada berapa sih? Satu ya. Kita kombinkan analoginya dengan ibu Anda ada berapa sih? Satu. Orang menginterpretasikan yang kita tahu. Ibu kita adalah orang yang dermawan. Ibu kita adalah orang yang luar biasa. Bahkan dalam hidupnya kita menyaksikan betapa banyak orang yang dibantu oleh ibu kita. Terus orang menginterpretasikan setelahnya, ibu kita adalah seorang pelacur. Ibu kita adalah seorang pemberontak. Ibu kita adalah antek Belanda misalnya. Atau ibu kita adalah seorang pembegal. Nyatanya itu adalah fitnahan. Apakah kita berdamai? Ini kan interpretasi doang. Apakah kita akan mengatakan, ya udah deh, lu menganggap ibu gua pelacur, ya udah, interpretasikan. Begitu juga. Untuk mencari kejernihan nama ibu kita, tentukan dulu definisi. Tentukan dulu barang bukti. Tentukan dulu apa yang dituju, syarat dan ketentuannya. Agar kita menuju kepada hakikat definisi. Begitu juga tentang Tuhan. Kira-kira kalau kita menyingkirkan semua kitab suci, termasuk Al-Quran, kita mau bertuhan seperti apa? Bahkan setiap manusia pun, ketika kita ajak menyembah sesuatu di muka bumi, ayo kita nyembah pohon, pasti nolak. Kenapa? Kita tahu bisa ditebang. Kita ajak nyembah kucing, kita tahu ini berbulu akan nggak mungkin kita nyembah Tuhan yang Maka ujung-ujung kesimpulan pemikiran manusia, pasti ada Tuhan yang jauh berbeda daripada segala makhluknya. Dan alasan manusia mencari Tuhan karena dia mendapati awal daripada kelahirannya. Pasti dia akan mencari yang maha awal yang menentukan awal dirinya. Maka sang maha awal tak boleh diawali. Maka inilah definisi yang disepakati. Maka kalau ada orang di luar definisi, menunjukkan sedang memfitnah hakikat yang dituju. Tangkap. Kangkung, apa itu kangkung? Hijau. Kamu apa? Hijau. Kamu apa? Hijau. Kamu itu apa? Hijau. Setuju semua. Kangkung. Kangkung itu apa? Sayuran. Kangkung itu apa? Sayuran. Kangkung itu apa? Sayuran. Kangkung itu apa? Sayuran. Setuju. Tertuju kepada hakikat yang satu. Tapi kita bilang, kangkung itu apa? Hijau. Kangkung itu apa? Sayuran. Setuju. Ada satu orang bilang, kangkung itu sayuran dan hijau. Tapi dia punya mesin yang bisa kita gunakan untuk berkendara. Bisa kita benarkan? Karena apa? Menyematkan sesuatu yang tidak layak pada kangkung yang mengeluarkan definisi kangkung. Maka tidak tertuju kepada kangkung. Begitu juga. Paham pluralisme ini bahwa semua agama benar. Layaknya sedang orang buta menerka gajah. Orang yang memegang belalai, gajah itu lembek dan panjang. Oh, gajah itu besar dan padat yang pegang kaki. Oh enggak, gajah itu berbulu karena dia pegang ekor. Nah, ini analogi yang sering digunakan pluralisme dalam menyesatkan pola pikir manusia. Kalau ini
video ini menjadi suguhan berpikir anak Anda, bagaimana? Pertama karena popularitas, yang kedua karena prof S1, S2, S3. Apalagi di Islam banyak aturan. Kalau seandainya agama semua benar, ngapain gua di Islam ribet? Sholat 5 waktu, puasa, ngapain? Mending Kristen. Ya nggak? Ngapain sholat capek? Mending anak Kristen. Mending aku pilih Kristen. Bu, semua agama sama bu. Cuma beda cara persepsinya aja, interpretasinya aja. Saya Kristen ya bu. Saya malah sholat bu. Daripada saya dimurka Tuhan. Ya kan gitu. Nauzubillah semua nauzubillah. Ku anfusikum ahlikum nar. Jaga keluarga-keluarga antum daripada hal-hal yang seperti ini. Cuma coba antum kaji ulang. Kalau video yang seperti ini udah meracuni hati dan pola pikir anak antum, bahkan antum sendiri. Bagaimana kalau dikuatkan dengan video yang seperti ini? المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Gimana kalau diulas? Lihat ya, betapa indahnya keragaman. Di samping Ka'bah, orang yang ada di Ka'bah menerima perbedaan. Ya, sangat indah, adem dan nyata. Mereka beribadah berdampingan. Masya Allah, indahnya. Anak kita, oh iya juga ya. Dan terus ketika dia menonton debat lintas agama, pertanyaan terhadap Islam, kita sebagai orang tua tak mampu jawab. Dan dia menyaksikan Kristen, ditanyakan oleh Islam, juga tak mampu jawab. Apa yang terjadi? Ya Islam nggak jauh beda dari Kristen. Kristen pun sama. Ngapain gua masih di Islam? Pindah. Di Islam ribet sholat. Di Kristen bebas. Mending di sini, ya nggak? Manusia pasti akan mencari hal yang mudah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, begitu juga video tentang Yusuf Manobolo tadi, teman-teman. Semoga segera ditemukan. Karena Muslim di Australia sedang melakukan pergerakan. Dukung. Dan semoga Allah mudahkan. Pemfitnah Rasulullah ini harus dapat ganjarannya. Karena dia salah pilih negara. Kenapa Australia? Kenapa nggak gabung Sopkatul Edis di Amerika? Mungkin lebih sedikit aman. Salahnya pilih Australia ya. Tapi oke lah teman-teman sekalian ya. Oke teman-teman sekalian. Padahal saya berjanji ingin bahas masalah satu lagi ya. Robert menghina pendeta Arom setelah mu'alaf. Dan mengatakan itu settingan. Ini pendeta loh, tiba-tiba debat, sekali debat 2 minggu kemudian dia mualaf. Ya insya Allah semoga panjang umur. Insya Allah bagaimana tanggapan antum, banyak dapat ilmu ya insya Allah. Ingat, di balik antum mendengarkan dakwah lintas agama Yesus, antum harus tahu kitab anda. Kalau antum tak tahu dengan Al-Quran, pola pikirnya akan sama. Jikalau Kristen ditanyakan tak bisa jawab, Islam apa beda? Ditanyakan juga tak bisa jawab. Maka terserah dong saya mau pilih mana di antara dua yang tak bisa jawab ini. Na'udzubillah, ku anfusikum wa ahlikum nar. Maka terus bersama keluarga apologet menimba ilmu, meningkatkan khazanah keimanan dengan guna dan fungsi menjaga keluarga daripada pemurtadan dan paham pluralisme. Makasih banyak. Next video kita akan bahas masalah Obed menghina pendeta Arom dan bagaimana tanggapan daripada pendeta Arom terhadap Obed. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi teman-teman yang ingin mendukung videonya Bang Daman, titipkan komentar antum, jangan segan. Karena ini channel dakwah yang insya Allah akan membimbing umat jauh lebih terbuka pikirannya. Dan kedua, di video itu Anda scroll, di situ ada tombol like, ada tombol bagikan, ada tombol hide hipe, dipencet hipenya, digunakan hipenya agar melambung tinggi viewersnya. Dan ini menjadi benteng terbesar terhadap Islam bersama Ustadz Ahmad Damanhuri. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.